wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Ekonomi Syariah 3, akan melakukan observasi mengenai kerajinan rotan yang berlokasi di Mangkubumi 3 Ilir. Selamat menyaksikan. Idenya ya mas mana ya bikin kursi. Oh, Memang turun. emang turun-temurun. Dari tahun berapa Bu kira-kira? Dari tahun berapa 50-an. Oh, lama berarti ya Bu. 50-an. Ini kalau boleh tahu mulai dari siapa pendiri awalnya? Yang pertamanya Yang pertama. kakek Oh, oke. ya sama Namanya Bu kalau boleh tahu siapa? bapaknya. Bapaknya. Bapak Haji Kadi. Bapak Haji Kadi. Kadi. Untuk modal awalnya Bu berapa kira-kira? Modal sebenarnya kalau modal rotan itu besar. Cuman kami kan modalnya sedikit. Dari kecil ya Bu, Iya. dari sedikit-sedikit. Dari kecil terus ya yang pertama sih pinjaman bank. Berapa Bu pertamanya untuk pinjam itu? Pinjamnya tuh 50-an. Oh, 50. Untuk jangka waktu kembalinya uang itu Bu bisa kembali gitu? Jadi sudah kami kami lunasi sekarang nggak utang lagi. Sudah itu. Kira-kira itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lama Lama Bu? 5 tahunan? Berapa tahun? Lebih ya Bu? Kalau untuk omset pendapatan sendiri Bu, per bulannya bisa berapa per kira-kira? bulannya. Kalau kursi per bulannya itu nggak tentu. Yang pasti sih boncengan motor setiap hari, untuk nasi, terus itu kudo-kudoan itu nah tiap hari. Biasanya kalau per bulan itu pendapatannya berapa Bu kira-kira? Pendapatannya nggak tentu juga pendapatannya. 5 jutaan gitu per bulan? Enggak. Nggak sampai Bu? Nggak nyampe. 5 juta. Sekarang kan istilahnya tuh lagi ini. Oh, yang lagi musim pandemi ini? Ya, musim ini corona itu. Nah, Corona ini sepi Bu. Biasanya kalau sebelum corona tuh biasa dapat berapaan Bu? duitnya. Mm-mm. Ya dapat lah kalau sebulan tuh 4 juta, 3 juta. Kalau untuk sekarang jadi menurun? Enggak. Nggak dapat. Masih 2 jutaan nggak Bu? Apa gimana? Ya bisa. Bisa 2 juta ya walau pandemi ini. Tapi turun 50% ya Bu. Untuk karyawan sendiri Bu, ini di sini berapa karyawannya? Ya tadinya sih ada orang 3 karyawan semenjak corona ini Iya. ada yang 1. Hanya tinggal 1 yang pandemi ini. Jadi benar-benar turun omsetnya Bu. Untuk sistem gajiannya ini udah UMR belum Bu? Kalau borongan. Oh, borongan. Jadi dia nyelesain tugas gitu baru dapat. Iya. Kira-kira berapa Bu? Apa satu kerajinan itu berapa? Upahnya. Iya, upahnya. Ya nengok barangnya sih, ya opsinya. Kalau satu set tuh 150 Pak finishing. Kalau Pak bikin 200-an. Itu satu set tuh upahnya banyak itu. Ada yang finishing, ada yang ngiket. Oh, beda-beda orangnya. Beda-beda orang. Jadi kalau bersih itu berapa Bu? Kalau Oh bersih iya, bersih seluruhnya kalau itu sampai Upahnya? Iya, upahnya. sekitar 500-an. Banyak Bu. Modal awal balik Iya, modal awal balik. Sudah pulang ya Bu modal awalnya. Dari yang 5. Kami sekarang modal sendiri. Oh. Oh iya, untuk per bulan pengeluaran apa aja Bu yang dikeluarkan untuk kebutuhan kerajinan ini? Ya banyak sih. Untuk beli kursi bahan, beli rotan kulit, rotan ikat, beli paku, beli itu termasuk pernis. pengeluaran rumah juga ya Bu? Cak, bayar pam, listrik di situ kalau Beres sih banyak. Beli banto itu Ini kan tadi dapat pendapatan per bulannya sekitar 3, sebelum pandemi itu sekitar 4 sampai 5 bisa ya Bu ya. Nah, itu kotornya itu biasanya untuk beli lagi itu berapaan Bu? kotornya itu ya kadang kita nyimpen untuk makan aja gitu, dari untuk beli bahan
langsung diputar lagi. Iya langsung puter lagi. Nggak bisa uang disimpan. Nggak ada yang disimpan bersihnya Iya. gitu Bu. Langsung diputar lagi. Langsung diputar lagi. Jadi Untuk beli yang lainnya. itu cuman menutupi untuk beli lagi. Apa ada bisa disimpan kayak 100 200 gitu yang bersihnya bersih. Ya ntar kalau mau lebaran. Oh, jadi per tahun dia Bu ya bersihnya. Kalau mau lebaran nah rame. Uang deposit. Kalau semenjak ini ya ini masih sepi. Jadi kalau setahun itu kira-kira bersihnya berapa Bu? Ya kalau setahun tuh minimal ada lah 10 setan yang terjual kursi besar. Satu setnya berapa Bu? Ya ada yang 4 juta, ada yang 3,5, ada yang 5 juta, macam-macam. Ya lama ya Bu ya modal kembalinya tadi. Lama. Sekitar 5 tahun ke atas ya? Lebih. Tapi Makasih. ya itu hitungan insya Allah lah kami sekarang udah modal sendiri. Oh, udah modal sendiri sekarang ya Bu ya. Udah kembali lah ya yang kotor kemarin. Udah selesai. Selamat datang adik-adik yang sedang kuliah di UIN Palembang. Semoga kalian semua nanti jadi orang yang berguna Amin. bagi orang tua, bangsa dan negara. Amin. Di sini istilahnya apa ya? Kami pengrajin rotan itu sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu istimewa banget, tapi lumayan untuk bekal kalian apabila ada sesuatu hal yang ingin terjun di bidang bisnis apa gitu kan siapa tahu nasib orang kan nggak tahu ya. Kalian mudah-mudahan bisa nanti dikembangkan di ke depan gitu. Jadi dari saya itu aja mengucapkan selamat datang bagi kalian ya. Nah setelah itu nanti kalian bisa bertanya dengan saya, semampu saya nanti saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf sebelumnya mengganggu ya Pak waktunya. Iya. Ini di sini mau tanya nih sejarah berdirinya kerajinan Bapak ini sejak tahun berapa kira-kira Pak? Oh gitu. Jadi awal mulanya sih saya nggak langsung begitu ada rencana buka, tapi awalnya saya bekerja dulu sama orang ya. Di rumahan juga kebetulan waktu itu setiap rumah-rumah itu kan ada kerjaannya khususnya rotan di daerah Cirebon itu, daerah Plumbon atau Tegalwangi, daerah Pleret lah. Kalau mau melintas ke Jawa Tengah pasti melewati kota kecamatan itu lah. Jadi dulu saya waktu dari awalnya ya kerja dulu sama orang. Nah setelah sekian tahun itu baru kerja di pabrik PT untuk ekspor. Nah sekitar 91 saya kesini ke Palembang merantau. Di Palembang pun nggak langsung kerja rotan, nggak. Itu kerja dulu di bangunan di Pelabuhan Bumbaru ya. Ini singkat saja cerita. Di Bumbaru ikut PT Waskita Karya. Setelah selesai di situ, baru saya nyari kerjaan lagi. Begitu kerjaan susah kan adanya di sini ada rotan di Tiga Ilir. Di rumah Pak Kaniro, terus Pak Wahab situ, terus almarhum Pak Haji Kadi gitu. Nah setelah saya kerja di sini, terus pindah ke orang Cina di Pasar Burung itu di Rustam Effendi, namanya Sumatera Rotan. Sekarang udah tutup memang, nggak diterusin. Nah alhasil setelah berjalannya waktu di situ, antara di sini 4 tahun saya kerja, di Sumatera Rotan 6 tahun, jadi 10 tahun ya. Nah baru 96 itu saya baru buka sendiri. Oh jadi mulai merintisnya di tahun 96. Tapi 96 itu deh, itu berbentuk kerjasama sama orang Jawa Tengah, orang Cilacap. Cuman janji kita waktu itu 4 tahun, berhubung baru berjalan 2 tahun sudah nggak ada kekompakan lagi, akhirnya pisah. Itu dengan Bapak sendiri, Bapak siapa nih? Saya dengan Pak Iksan Agani. Pak Iksan Agani, terus kerjasama itu sudah kita lewatin aja kerjasama. Setelah bulan 5 sekitar 98 saya buka sendiri di sini. 98. Pas Pak Harto mau lengser lah itu. Lengser itu bulan berapa sih?
uang kamu yang 500 saya ambil dulu, nanti sisanya nyicil apa gimana nggak tahu lah katanya. Jadi saya nunggu dulu deh. Begitu nunggu, kelang berapa minggu atau kalau 1 bulan lah, baru berjalan tuh itu ada orang dari Sungai Lilin mesen sampai 1 truk, sampai berapa ya? Sampai 15 juta lebih, hampir 16 juta loh. Oh, itu pesan dengan Bapak ya? Pesen nih ya, padahal saya nggak punya megang uang sepeser pun itu. Jadi saya bingung, namanya Ibu Sri itu. Jadi keliling-keliling sana, balik lagi ke sini, sampai 3 kali ke sini. Terus Ibu Sri itu, Cik Iksan, saya tuh mau mesen bener kok kayak nggak semangat katanya. Yang mau semangat gimana Bu? Saya Ibu pesen sampai segitu banyak. Saya sepeser pun nggak megang uang ini Bu, aku bilang gitu. Ya sudah butuhnya berapa katanya. Saya mesen Bu. Jadi untuk rumah makan deh itu, mau buka rumah makan di Sungai Lilin dia nih. Jadi waktu itu singkatnya cerita tuh saya dibanjiri 5 juta gitu. Oh, dikasih uang Pak DP dulu ya? DP ya, ceritanya? langsung jam itulah. Oh. Langsung dikasih 5 juta. Habis itu dia ngomong lagi, Deksan ini sementara 5 juta dulu. Nanti kalau kurang saya telepon saya ya. Iya saya bilang gitu. Ya Bu, matur nuwun Bu. Orang Solo, orang Jogja gitu yang Ibu Sri. Nah kebetulan habis itu ya saya dikasih modal berarti itu. Habis itu saya bikinan apa namanya nyari bahan. Saya kerjain sendiri dulu. Jadi ini semuanya Bapak sendiri? Betul. Habis itu lambat laun kan saya kan nyari tukang loh. Bisa terkumpul ada orang 12 orang. Sampai waktu tahun 2000 ada pesanan Pertamina. 3 kali saya dapat dari Pertamina Pelaju. Itu ratusan juta nilainya deh. Wah, Iya benar, alhamdulillah itu. jadi dari modal awal yang cuman 500, bisa dibilang 500 terus Tapi dapat 500 DP. itu kan untuk ini. Dapat untuk kontrak. DP 5 juta ini. 5 Oh ya. juta betul. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangka waktu kembalinya modal itu bisa dibilang Langsung. iya. Iya. Karena nggak keluar modal sendiri ya Pak, dapat dari DP, Masya DP Allahnya itu betul kan. dari DP. Nah dari situ saya kan cuman hanya berdoa, paling saya seorang muslim tahajud gitu aja. Iya, Masya Allah. Minta petunjuk gitu. Saya soalnya hampir kayak apa ya, kayak setengahnya kayak orang stres saya. Pindah dari situ terus terang deh, waktu 96 itu kan saya akan kerja sama. Dulu saya kerja di Sumatera Selatan. Saya kerja di Sumatera Selatan tuh gaji saya walaupun kecil itu lebih dari cukup. Dulu tukang bangunan itu sekitar 15.000. Itu kalau saya itu bisa 30.000, 40.000 per hari itu. Oleh karena borongan. Jadi kursi satu ini dihitung 4.000 dulu. Teman-teman itu di situ 4.000, saya dihitung 8.000 loh. Saya sendiri yang besar di Sumatera Selatan itu. Ionya Yetvan. Jadi itu sekitar 1 minggu tuh bisa gaji itu 100 ribuan. Sedangkan di sini kerjasama itu cuma 10.000 saya digaji. 10.000 tapi oleh karena dalam perjanjian itu bagi hasil 50-50 ya, 50% saya, 50% dia. Waktu dulu saya ingat sekali, itu baru 1.500.000 itu sudah berputar berkembang menjadi ratusan juta. Berhubung orang itu sangat tamak, akhirnya saya dipecat begitu saja. Saya menangis waktu itu. Ya Allah Tuhanku, ini rezeki ini bukan punya saya sendiri, ibu bapak saya di sini, saudara saya di sini, saya nangis betul. Walaupun laki-laki saya pernah begitu. Habis itu begitu ini, tapi dengan beliau saya nggak dendam ya. Saya malah Mas Allah Beni namanya. Mas Beni, saya kalau nggak sampean yang begitu berbuat dengan saya begitu, saya nggak kayak gini kan. Malah saya itu terus dengan beliau itu sangat hormat sekali dengan orang yang kayak gitu. Karena kan ngasih pelajaran ke kita ya. Iya, tapi saya ngambil positifnya, bukan dendam ya. Kalau sakit sih sakit hati betul, sampai saya menangis waktu itu. Habis sudah ratusan juta, sepeser pun saya nggak menikmati bagi hasilnya. Kalau saya tuh sebenarnya, kalau Mas Beni kok gini sih, jadi kan saya tuh gini loh deh. Kalau berjanji cukup di hati saya, tidak dipakai tulis kertas enggak, meternya enggak, saya bilang gitu. Saya cukup Tuhan saja yang saksinya itu bilang. Tapi Masya Allah deh, sekarang orang itu masih di sini habis-habisan deh. Habis-habisan terus nggak tahu sekarang nggak pernah lagi ketemu.
Padahal saya pengen ketemu dengan dia tuh. Kadang kan kayak saudara sendiri walaupun dia seperti itu. Walaupun jadi saya merasa kehilangan. Nah, singkatnya cerita gini. Setelah dikerjakan oleh berapa orang dulu ya, Kak Imron, Didi, Sukarya, ada orang 8 sih ini. 1 bulan tuntas. Selesai, 1 bulan selesai betul. Itu yang kerjaan yang tadi Iya, yang di di rumah DP makan. itu. Oh, yang di DP. Yang di DP 5 juta tuh. Minggu depannya saya telepon lagi. Bu, uangnya habis, saya bilang. Padahal masih sisa 2 juta apa 1,5 juta lah. Saya bilang habis gitu aja, enggak apa-apa. Habis itu di DP lagi 5 juta datang ibu. Rupanya Ibu Sri itu suaminya orang Singapura. Bank BNI Singapura tapi warga Singapura. Namanya Pak Haji Soleh itu orang Jogja lah, kelahiran Jogja. Tapi di Bank Singapura. Warga Singapura malah. Nah di situ. Nah setelah itu sudah berkembang sampai sekarang gitu. Benar. Kalau misalnya adik-adik itu tanamkan semangat, niat yang suci gitu aja. Bermohon kepada Allah, tapi mohonlah misalkan kita kan berbuat dosa nih. Dosa dengan Allah, tapi datangilah Rasul. Maka ketemu Rasul otomatis bertemu dengan Allah itu. Kenapa sih kalau kita berdoa kok tidak dikabul gitu? Kita seakan-akan soalnya gini, kita tuh kan berdoa ya. Itu ada ininya, ada tata cara yang benernya gitu loh. Cuma kalau kita kan ya Allah Tuhanku, kami mohon ini misalnya, mohon lulus. Jangan langsung. Kita melalui Rasulnya, sampaikan dengan Rasulnya itu, baru otomatis dengan Allah. Soalnya Allah itu nama zat. Saya merinding deh kalau tentang itu. Merinding sih. Soalnya itu yang diajak, yang berbicara ini kan yang di dalam hati, itu namanya ruhani masing-masing itu. Itu yang kita diberi petunjuk, bukan manusianya. Manusianya tubuhnya maksudnya. Ya kalau manusia kan punya sifat tuh hawa nafsu dunia setan. Kalau sifat ruh melazimi sifat rasul. Rasul itu kan punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Rasul ruhani pun demikian. Punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Dia jujur, tidak membohong. Untuk ini Pak mau tanya untuk omsetnya. Omset. Kalau Omset per sekarang- bulan? Per bulan. Kapan, saat ini apa yang Sebelum pandemi, Pak. sebelum pandemi? Omset per bulan. Ini kebetulan ya, sebelum pandemi waktu itu sepi banget. Oh, Walaupun sekarang banjir banget. oh malah abis pandemi ini malah banyak, Habis Pak. banget. Pokoknya ini. Kalau adik nggak percaya, itu satu nggak tahu berapa ini belum saya selesaikan semua. Ini aja udah hampir 20 juta ini. Kursi-kursi kayak gini. Betul loh. Nih, ini ada yang 3,5, 3,5 juta. Yang diambil ini Pak Rudi 1.800.000 toh. Jadi pandemi ini malah melimpah ya, Pak? Malah melimpah saya, Masya Allah. tapi nggak tahu juga deh. Di situ-situ ada temen ya. Saya kok sepi sekali minta sih ordernya gitu. Tapi nggak jelas lah, kalau aku nggak bisa prediksi. Emang ada yang sepi ya? Kalau bagi saya lancar-lancar aja. Kalau sebelum pandemi itu kira-kira berapa, Pak, per bulannya pendapatan itu? Per bulan dulu ya kadang-kadang 3 juta aja nggak masuk. Oh, itu udah bersih apa kotor, Pak? Misal untuk biaya ini kan apa, Kotor. Kotor itu 3 juta per Iya, bulan. waktu dulu. Sekarang udah berlimpah. Kalau itu Lebih dari 50 juta. Sekarang ini. per bulan ini Bukan sudah. per bulan deh. Itu Ngitungnya sebenarnya kalau ada tukang itu bisa dikatakan per bulan. Tapi kalau tukangnya saya sendiri begini, kan lambat tuh anunya. Jadi sebulan paling berapa ya? Untuk sekarang ini Paling 10 juta lah, 10 juta lah. Oleh karena apa? Oleh karena misalnya gini nih. Ini apa namanya ini? Nih Pak siapa? Nah Pak Edwin nih misalnya nih. Satu set ada yang 5 juta, 4,5 juta, jadi di global kan 14 juta tuh. iya. Nah 14 juta ini kalau ada tukang itu nggak sampai 2 minggu tuh selesai, dikirim semua, dapat duit saya. Oleh karena saya sendiri yang yang membikin, yang ngerjain, kan jadinya melantur. Oh, lama ya. Lama. Jadi gimana cara ngomongnya? Kalau ini karyawannya sendiri, Pak? Saya sendiri sama Pak Nur aja tuh. Ini karyawan
karyawan yang buatnya, Pak? Saya sendiri yang buat. Biasanya dulu saya nggak terjun gini, nggak maaf ngomong nggak terjun. Siapa namanya? Putri saya, Pak. Mas, iya Mbak Putri ya. Kalau Om ini kan kalau misalnya dulu ada karyawan, saya nggak pernah kerja sampai kapalan gini. Iya. Ya, sekarang saya terjun sendiri sampai malam jam 12 baru saya berhenti. Pokoknya habis sholat maghrib saya istirahat, sholat isya langsung sampai jam 12, kadang-kadang jam 1. Karena Pak Nur. Cuma saya mohon ya Allah Tuhanku mohon disehatkan. Oleh karena saya tidak seperti biasanya. Kita bukan mesin. Jadi kalau saya jatuh sakit gimana? Alhamdulillah waktu itu ya saya kan maaf ngomong deh. Itu oleh karena BAB saya agak keras jadi begitu saya minum Vega, saya coba minum Vega Amas ya. Belum makan, akhirnya saya sehari itu meter saya sampai nggak ada tenaga kayak orang muntaber gitu. Aduh mas, mungkin aku mau sakit ini mas. Alhasil dia yang sakit, aku enggak. Betul. Dia yang itu tanya tuh Pak Nur lagi. Dia yang sakit malah, aku yang nggak jadi sakitnya. Alhamdulillah, jadi mungkin aduh kok lucu saya. Kalau tokonya sendiri, Pak, ini cuma inilah apa? Cuma Udah. inilah, tapi saya kadang-kadang ngisi toko di pendopo kan untuk jual lagi. Saya mengadeni. Terus PT Sampurna Agro juga ya masih mesen sama saya. Oh, maksud dari Bapak. Terus toko yang di depan tadi kan kami Itu dari depan. anak saya Oh. punya Mbak Ika. Kan Mbak Ika kan jadi guru toh, guru SMA di Lemabang. Oke. Tapi kalau kan ngajarnya siang. Iya. Kalau Pak Vin nunggu itu. Sebenarnya dia mau dilepasin, mau Pak aku nggak usah lah enak bisnis saja. Jangan deh, nak jangan kataku. Kamu biarlah apa namanya jalan sama-sama jalan. Itu cuma kan nggak terbengkalai kok ada adiknya kan begitu, ada saya. Jadi nggak usah dua-duanya kamu aja. Berarti Saya. Bapak ini sudah mengisi ke toko-toko kayak gitu ya, Pak? Betul. Oh, Masya Allah. Dulu toko Makmur juga saya ngisi. Oh, Bapak yang ngisi. Berarti udah sentra bener ya? Makanya di sini nggak ada yang kursi tamu segini banyak ya itu nggak ada yang nggak bisa dipajang gitu. Nah ini kadang tuh 5 juta tuh harga top L Ibu Sri. Jadi sebenarnya sih pandemi itu kalau bagi kami itu alhamdulillah ya. Yang penting kita tawakal gitu aja deh. Masalah rezeki Tuhan yang ngatur udah. Ya tadi caranya jangan istilahnya kita berdoa betul loh kepada Allah loh. Kita semuanya kepada Allah tapi Allah tuh punya utusan. Diutusnya seorang rasul, beliau lah. Soalnya Allah itu nama zat, ya. Adik-adik perlu tahu, Allah itu nama zat, Muhammad nama sifat. Bagaimana sifat dengan zat itu tidak berpisah. Ibaratnya gula sama manis deh. Bisa dicerna ya. Ibaratnya gula sama manis. Kalau pengen tahu manis, temuilah gula. Begitulah antara presiden dan antara zat dan sifatnya itu begitu. Kalau kita mau pengen ketemu presiden kan melalui ajudannya dulu, kita nggak langsung tep. Nah itu kira-kira Allah pun begitu, dia punya kekasih dia namanya Muhammad Abi Rasul. Adik bisa ini ya, bisa telaah nanti ya. Soalnya pengkajian begini tidak semua diungkap ya. Antara Allah, Muhammad dan Nabi itu beda. Nabi Muhammad itu tubuhnya anak Aminah dan Abdullah orang tuanya. Tapi Muhammad Abdi Rasul, Muhammad yang dirasulkan itu 8.000 tahun sebelum Adam dicipta, dianya telah ada. Yang sekalipun itulah adalah Muhammad. Dari Muhammad itu diciptakanlah bumi seisinya, surga neraka termasuk rohani. Itu dari Muhammad semua. Maka kita mintalah kepada Muhammad. Tapi sesungguhnya kita minta kepada Allah itu aja. Jadi karyawan Bapak ini cuma satu ini ya, Pak? Cuman satu deh, itulah Pak Nur namanya. Itu pun sebenarnya baru. Baru. Langsung saya ajari gitu aja supaya bisa Jadi ada yang untuk bantu. keuangan segala macam ini Bapak semua yang ngurus? Saya sendiri yang tapi sampai nggak sempat mau bikin pembukuan lagi. Saya pusing sudah. Ini aja sudah capek. Nanti dipindah lagi. Padahal uangnya nggak kemana-mana. Nggak untuk hura-hura, nggak untuk apa-apa, sudah cukup untuk anak uangnya. Jadi kalau sudah dapat uang dari pelanggan konsumen itu langsung aja ke setor di bank udah. Kalau misalnya orang rumah atau istri saya mau nanya silakan dicek di bank ada jumlah berapa gitu aja. Jadi nggak ada pembukuan khusus ya, Nggak Pak? ada pembukuan. Kalau dulu saya ada pembukuan oleh karena dulu sangat ini sekali
Itu sekarang udah terlalu ini pusing. Terlalu banyak pesanan ya Pak? Iya, sedangkan saya sendiri begini. Kan nggak perlu sih kalau dulu. Nggak. Tapi ada berkahnya deh. Kalau dulu itu apa ya? Gaji orang kadang-kadang 1 bulan 1 orang aja sudah kan 100.000 satu hari. Oh jadi di per hari ya Pak? Itu minimal itu. Kalau borongan juga ya mendekati itu. Pokoknya 3 juta sekian. Sebulannya itu Sebulannya. dulu. Iya. Saya nggak punya karyawan kan semenjak Ramadan tahun lalu. Oh jadi tahun sebelumnya itu ada ya Pak? Tahun ini tahun 2020 ini sebelum Pak Jokowi apa sih lockdown apa namanya Lockdown. Iya. Itu kan nggak boleh mudik kan? Iya. Alhasil orang 3-3-nya itu pulang semua ke Jawa. Jadi waktu itu saya sendirian. Nah kelabakan saya gimana ini caranya? Alhasil saya wah sudahlah. Dulu saya biasa kuli. Lalu saya terjun langsung. Nggak kaget saya. Ya gitu. Kalau dulu itu waktu ada karyawan berapa Pak karyawannya? Karyawan bisa 12 minimal orang 4 lah. Minimal orang 4. Iya orang 4. Ini kan tukang pelitur, tukang ikat, terus tukang jahit. Dulu saya punya orang 3. Tukang masaknya tuh khusus di atas. Dulu karyawan kan tinggal di sini semua, di atas kan nggak ada apa-apa sih, kok kosong. Dulu tuh jajar sini, dari sini ada orang 6 nih. Di sini ada tukang anyam, tukang gitu. Di situ juga nggak begini full anunya. Gitu. Itu berapa? Jadi mereka itu per bulannya langsung per hari gitu bayarnya? Apa gimana Pak? Per hari Sabtu. Per hari Hari Sabtu Sabtu gajian. Oh jadi seminggu sekali gitu ya Iya. Pak? Nah, berapa itu Pak? Kalau misalnya ini ya berarti sudah sekitar 600-an. 600 ya. 600-an. Tapi kalau anak-anak dari Jawa ngejar bisa 600 sampai 800 itu. Oh dia sistem Kan borongan itu. borongan. Oh. Orang Blitur itu kadang-kadang 800-700 dapat. Gitu. Soalnya kan satu set itu kan 200.000 ya. Upahnya saja itu makan ditanggung kita. Dari tidur apa. Mulai sarapan pagi misalnya kopi sama sarapan kue-kue apa. Entah nasi gemuk entah apa terserah apa model gitu. Nah jam siang biasanya orang sini kan orang Palembang jam 12 makan, kita jam 11 sudah makan. Jam 1 sudah ngopi lagi, snack lagi. Nah kan habis itu makan sore, makan malam. Jadi selama pandemi ini Jadi omset saya kalau selama pandemi sekarang ini sekitar ada 10 juta sampai 15 juta. per bulan ya? Iya per bulan. Itu bersih apa kotor Pak? Misal Itu bisa kotor, masih Kotor. kotor. Nanti bersihnya sekitar berapa? Sekitar itu 5 jutaan ada. Kalau kotornya itu untuk apa aja Pak? Kotornya itu kan untuk bahan sekian, bahannya beli bahan, terus upah tukang kan. Walaupun saya kerja gini saya tetap dihitung gaji gitu. Itu tidak wah ini gratis saja enggak. Ya memang punya saya juga sih, walaupun digaji nggak digaji ya begitulah sama aja. Cuman kalau tatanan bisnis itu harus keluar gaji. Untuk Bapak yang ini sekarang berapa Pak gajinya kalau boleh tahu? Ini masih belum masih tahap pembelajaran. Kalau nanti sudah borongan saya bisa nentukan. Oh. Ini masih bimbingan Mas. Yang penting sama-sama jalan aja. Ada lagi Pak? Ada yang perlu dikatakan. Pemasaran kayak apa kayak enggak. Ya kalau untuk pemasaran sendiri gimana Pak? Pemasaran itu saya meliputi yang tadi deh. Orang tuh konsumen datang sendiri sih. Jadi nggak nyari pelanggan gitu ya Pak? Enggak. Konsumen saya kadang aneh. Orang Cinanya di sini kirimnya ke Surabaya. Terus gitu. Terus kirim ke Jakarta. Ini MJN ini yang padahal ke sana tuh biayanya berapa mau tahu? 1,5 juta loh. Kataku, Ci, di sana kan ada di wah enggak Pak, lain urutannya katanya. Ada orang Jakarta sih, orang sebenarnya itu tuh bos sawit, bos Sampurna Agro. Itu kan ada yang Surabaya, ada yang Medan, itu pernah kan dikirim ke Medan saya. Kursi dari sini ke Medan, ke Jakarta sering. Tapi melalui Sampurna Agro. Kalau ada ada yang masih PO-nya masih ada yang belum dibikin ini saya. PT Sampurna Agro itu meliputi apa namanya?
sekarang sudah semester berapa? Semester 1 Pak. Oh, baru 1. Oh iya baru Pak. Baru ya. Iyalah kalian yang sudah mudah-mudahan berhasil. Amin. Iya sampai selesai terus bisa mencapai cita-citanya. Amin ya Allah. Berarti Bapak dulu kesini ini belum berkeluarga ya Pak? Belum. Tapi sebenarnya orang Palembang tuh senang dengan orang kayak orang Jawa seperti saya gitu. Iya Pak. Betul, kadang-kadang gimana ya? Orang Jawa kan manis Pak. Bukan soal manis jadi tidak memilih ini, tidak memilih tidak memilih kerja. Orang Jawa Pak, manis gitu gak Pak? Ya manis gula itu. Kan orang Jawa. Lah iya, gula manis. Mana ini? Jadi di sini Bapak tuh cuma nyetok saja ya Pak ya? Iya, bikin. Iya, sesuai pesanan orang. Sesuai pesanan. Berarti Bapak kalau nggak ada yang kesini tuh belum buat Pak? Saya baru bikin stok aja, terus bikin untuk jual. Gitu. Oh, untuk jual anaknya ya Pak ya yang toko itu? Untuk jual saya sendiri juga iya. Terus anak saya juga iya. Itu yang ini order saya nih Dek. Ini perlu dibikin ini. Ini dibikin ini nih. PT apa ini PT? Ini nilainya nih. Kalau PT begini caranya nih. Iya Pak. 10.500.000. Oh, udah sistem kayak gitu. Iya. Tuh, terus ada lagi yang PT apa itu? Terus selain itu apa? Misalnya pemasarannya kemana aja itu atau gimana? Atau yang lain? Sudah sih Pak, cukup. Cukup ya, Iya. sudah. Makasih banyak loh Pak, mengganggu Oke, waktunya. nggak apa-apa. Termasuk dari kelompok 2, apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum